merupakan lingkungan perairan di muka bumi. Lingkungan perairan ini sebagian besar berada di lautan berupa air laut dan air asin. Air asin dan air tawar ya. Selanjutnya, atmosfer. Atmosfer merupakan lingkungan udara di muka bumi hingga ketinggian tertentu, seperti iklim dan cuaca. Selanjutnya, biosfer. Biosfer merupakan lingkungan kehidupan di muka bumi, baik yang berada di litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Contohnya pertumbuhan, persebaran, dan kehidupan ya, di muka bumi, pemanfaatannya maupun pelestariannya. Populasi dan persebaran vegetasi seperti tundra, taiga, sabana, hutan hujan tropis, dan vegetasi gurun pasir sangat dipengaruhi oleh variasi temperatur udara, curah hujan, dan jenis tanah seperti. Selanjutnya antroposfer, yaitu di dalam geografi juga dipelajari tentang manusia atau interaksi terhadap lingkungan alam di muka bumi. Manusia sendiri dikaji dari segi populasi, persebaran, dan pertumbuhannya, atau biasa disebut hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya, konsep dasar geografi. Atau pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan geografi yang berupa lokasi, kemudian ada jarak, kemudian ada terjangkauan, morfologi, aglomerasi, pola, nilai kegunaan, diferensiasi areal, interaksi dan intervensi keterkaitan ruangan. Selanjutnya, pendekatan geografi. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan itu sendiri atau spatial approach. Pendekatan ke ruangan merupakan analisis yang menekankan pada eksistensi ruang sebagai wadah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer, yang berfokus pada ruang geografi berdasarkan struktur, pola, dan proses. Kemudian pendekatan ekologi atau lingkungan, ecological approach, yang berfokus pada hubungan manusia dengan lingkungan, di mana pendekatan ekologis ini merupakan analisis yang menekankan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk berbudaya beserta aktivitasnya dengan lingkungan tempat keberadaannya. Selanjutnya, pendekatan kompleks kewilayahan atau regional complex approach, di mana adanya integrasi antara pendidikan keruangan, penduduk keruangan, dan ekologi. Ya, pendekatan kewilayahan ini merupakan analisis yang menekankan pada integrasi antara pendekatan keruangan dan ekologis dalam satu ruang muka bumi yang memiliki keterkaitan dengan ruang muka bumi lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar geografi. Yang pertama, prinsip interrelasi, yang merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Sebagai contoh, prinsip interrelasi yaitu vegetasi pohon pinus dapat tumbuh subur di daerah yang dingin, dan tanaman teh akan tumbuh baik jika tanaman dengan kondisi lahan tertentu. Kemudian yang kedua, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari atau fenomena geografi yang sedang dipelajari. Selain tulisan, dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar agar memberikan suatu deskripsi ke ruangan yang jelas baik secara sederhana maupun sampai tingkat analisis. Selanjutnya, prinsip persebaran, di mana gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, prinsip korologi. Prinsip ini melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau region, yang merupakan gejala, fakta, atau masalah geografi di suatu tempat.
Selanjutnya aspek geografi. Aspek geografi secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu fisik, manusia, regional. Gejala fisik itu sendiri adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari gejala dan peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi, baik di darat, laut maupun udara, beserta gaya yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian geografi manusia, yaitu bagian dari ilmu geografi yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dan keadaan alam, serta aktivitas dari usaha manusia dalam menyesuaikan dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan geografi regional mendeskripsikan yang komprehensif dan interaktif terhadap aspek fisik dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Nah, seperti ini ilmu penunjang geografi, di mana ada siklus ya, dari aspek fisik sampai aspek sosial, semuanya saling keterkaitan. Ilmu apa saja ya sebagai penunjang dari geografi? Yang pertama geofisika, kemudian hidrologi, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, astronomi, geologi, oseanografi, paleontologi, antropogeografi, geografi politik, fisik manusia, matematik, regional. Itulah ilmu penunjang dari geografi. Oke. Gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita masuk di gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang pertama, di sini ada beberapa aspek yang terlihat: cuaca, iklim, gempa bumi, aktivitas vulkanis, dan angin. Namun saya akan membahasnya. Yang pertama, yang bersifat sosial. Yang bersifat sosial yaitu transmigrasi. Seperti contoh, transmigrasi di Indonesia merupakan gejala yang mencerminkan hubungan antara lingkungan alam dan penduduk. Kemudian yang kedua, gejala yang bersifat ekonomis. Kemunculan teknologi tepat guna di sektor pertanian, padi, sawah, dan palawija yang menyebabkan perubahan secara drastis kehidupan petani di pedesaan. Yang selanjutnya, gejala yang bersifat fisiografis, di mana lokasi permukiman adalah lahan yang terjal atau lereng sehingga lokasinya itu rawan longsor. Kemudian selanjutnya yang bersifat hidrologis, yaitu pemampatan dan pengolahan lahan di daerah aliran sungai atau das bagian hulu yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan daerah aliran sungai itu sendiri. Ya. Itulah pembahasan dari bab 1. Ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk bab 2.